Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Semoga seluruh umat-umat Tuhan dalam keadaan sehat, kuat, diberkati, dan terus berada di dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, berbicaralah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Penglihatan dan Bunyi serta Kriminalitas. Ayat intinya diambil dari Mazmur 101 ayat 3 dan 4. Tiada kutaruh di depan mataku perkara durstila, perbuatan murtad aku benci, itu tak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Keterangannya, ada alasan kecemasan yang dalam di pihakmu untuk anak-anakmu yang menghadapi pencobaan pada setiap langkah. Mustahil bagi mereka menghindarkan kontak dengan teman-teman yang jahat. Mereka akan melihat pemandangan, mendengar bunyi, dan menjadi bulan-bulanan pengaruh-pengaruh yang merosotkan akhlak, dan kecuali mereka dijaga dengan cermat, hal-hal tersebut akan tidak tampak, tetapi dengan pasti akan membuat hati menjadi jahat dan merusak tabiat. Beberapa ayah dan ibu begitu tak menghiraukan, begitu lalai, bahwa mereka mengira tidak ada bedanya apakah anak-anak mereka bersekolah di sekolah gereja atau sekolah umum. Kita masih di dunia, kata mereka, dan kita tidak dapat keluar dari dalamnya. Tetapi orang-orang tua, kita dapat memperoleh jalan baik untuk keluar dari dunia kalau kita menentukan untuk melakukan demikian. Kita dapat menghindarkan supaya tidak melihat banyak kejahatan yang sedang bertambah-tambah begitu cepat pada zaman akhir ini. Pada pikiran anak-anak dan orang muda yang aktif, pemandangan-pemandangan yang digambarkan dalam angan-angan kenyataan masa depan adalah benar-benar terjadi. Oleh sebab revolusi-revolusi telah diramalkan dan segala cara kerjanya telah dilukiskan sehingga menghancurkan tembok rintangan hukum dan pembatasan diri. Maka banyak yang menangkap semangat pelambangan-pelambangan ini. Mereka dipimpin supaya melakukan kejahatan-kejahatan, bahkan lebih buruk lagi jika mungkin daripada yang dilukiskan oleh para penulis cerita-cerita yang menggemparkan. Melalui pengaruh-pengaruh seperti inilah menjadi merosot akhlaknya. Benih-benih tidak mengindahkan hukum ditabur seluas-luasnya. Tidak perlu heran, akibatnya adalah penuaian kejahatan. Katakan dengan tegas, saya tidak akan menggunakan waktu yang berharga untuk membaca yang tidak mendatangkan keuntungan bagi saya dan yang semata-mata tidak melayakkan saya untuk melayani orang lain. Saya akan mengabdikan waktu saya dan pikiran saya untuk mencari kelayakan demi pekerjaan Allah. Saya akan menutup mata saya terhadap perkara-perkara yang tidak keruan dan berdosa. Telingaku adalah milik Allah dan saya tidak akan mendengar kepada pertimbangan musuh yang terhalus. Dalam cara apapun, suaraku tidak akan disediakan untuk suatu kehendak yang tidak di bawah pengaruh Roh Allah. Tubuhku adalah rumah Roh Kudus dan setiap kuasa diriku akan dipersembahkan kepada tujuan yang berharga. Penglihatan dan bunyi serta kriminalitas. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali memanggil baik para orang tua maupun orang muda. Bagi orang tua, mari kita tempatkan anak-anak kita di tempat pendidikan yang Tuhan rindu kita tempatkan. Sekolah yang sesuai dengan rencana Tuhan bagi anak-anak kita untuk menempuh pendidikan. Dan bagi sahabat-sahabat orang-orang muda, pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita
Mari kita hindari buku, bacaan, tontonan, lagu, atau apapun yang kita bisa dengar, kita saksikan, yang akan membuat kita lebih jauh daripada Tuhan. Mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun pemikiran, akhlak, moral kita untuk dipersiapkan menjadi alat Tuhan yang lebih baik lagi, yang lebih ampuh lagi, untuk mempersiapkan diri, keluarga, bahkan siapa saja yang kita jumpai untuk siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan kami bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kami telah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Bantu kami agar dengan pertolongan Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama dapat menguatkan iman kami, menuntun kami untuk bisa lebih peka mendengar suara Tuhan. Kami bisa menghidupkan agenda-Mu dalam kehidupan kami. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami rindu, kami bisa siap menerima meterai Allah yang hidup. Dan kiranya roh hujan akhir menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, diberikan murah-murah rezeki dari surga. Diberikanlah kemampuan dan kesanggupan agar dengan pertolongan Tuhan kami semua bisa menang menghadapi setiap pergumulan iman yang Kau izinkan kami alami. Terlebih khusus terhadap dosa kesayangan yang kami selalu gumuli saat ini. Kiranya Allah yang Maha Baik terus menuntun menguatkan kami, sehingga dalam pergumulan apapun yang kami sedang hadapi, kami akan melihat indahnya berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.